Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmin, amma ba'd. Pemirsa yang dimanapun Anda berada, para sahabat-sahabat MBK atau sahabat yang lainnya dimanapun Anda berada, mungkin yang ada di rumah atau yang ada di luar rumah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan MBK Channel atau Barokatul Karomah Sukabumi. Mudah-mudahan saya doain tetap selalu berdoa kepada pemirsa yang selalu menyimak dengan pengajian ini. Semoga ada manfaatnya dan berkahnya. Semoga bisa kembali kepada Allah dengan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah saya akan penyampaian di malam kesempatan ini tidak lain hanya menyampaikan tentang masalah salat. Nah, dari perkara yang salat yang sudah dijelaskan, dari perkara syariat sudah, yang kemarin pun juga sudah jelas. Nah, ini saya akan membahas lagi tentang masalah salat adalah salat hakikat. Nah, kita yang selalu banyak bertanya tentang masalah salat, insyaallah di dalam surat At-Taha menjelaskan salat hakikat. Innani bismillahirrahmanirrahim. Innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholat li dzikri. Al-ayah manani wallahu alam wa rasul bi muradih. Di dalam ayat-ayat yang sudahnya di bawah tentang masalah surat Al-Baqarah ayat 238 telah menjelaskan tentang ayat-ayatnya ini karena salat supaya lebih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya mane wallahu alam wa rasul sadaqallahul adzim. Nah, insyaallah di dalam kesempatan ini akan membahas tentang masalah salat adalah salat Isya. Salat Isya secara syariat sudah bisa kita dijalani, memang sudah dijalani, tapi insyaallah ini secara hakikatnya salat Isya. Nah, salat Isya itu tiada lain, kita harus mengesyakan Allah. Harus mengisakan atau mengesakan. Isya itu adalah esa. Harus mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus menunggalkan, harus mengahadkan Allah. Ini. Jadi salat Isya itu adalah tiada lain secara hakikatnya harus menunggalkan. Ahad itu kan di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Kul ucapkan Muhammad hu Allahu, Allah ahadun adalah tunggal. Tunggal itu adalah yang Maha Esa. Nah, yang Maha Esa ini adalah diceritakan atau dicontohkan karena sholat ini yang saya jelaskan di dalam sholat maghrib, karena Allah itu tiada lain merintah kita untuk melakukan sholat yang sebenarnya Allah tidak butuh untuk fadilah, tidak butuh sholatmu, tidak butuh sodakohmu, tidak butuh ayeuna hajimu. Ternyata Allah merintah kepada kita sholat itu untuk mengingatku. Nah, di sini Allah mengingatku kepada kita itu tiada lain harus mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah adalah menyatukan, karena dari sholat maghrib sudah masuk disurupkan di dalam hatimu, badanmu. Disurupkan, ditidakadakan kalau sudah di sisi Allah. Nah, kalau di malam ini berarti sholat itu sholat malam. Nah, kalau manusia, kalau jasad ini di sisi Allah itu tidak ada, karena yang ada hanya Allah. Kalau babakan hakikat, kalau ngaji ilmu hakikat ma'rifatnya, berarti yang ada hanya Allah, yang esa. Nah, kitanya, karena kitanya makhluk
diciptakan oleh Allah dari tanah. Nah, hidupnya ini bukan hidup kita, tiada lain, yang maha hidup hanya Allah. Nah, esakan di hatimu yang bernama Allah. Berarti kusab yang esa, tiada lain tubuh di hatimu. Esakan yang bernama Allah. Di malam itu kenapa? Sholat malam. Nah, sholat malam itu berarti nyambungkan kepada Allah, malamkan dirimu di hatimu, tidak adakan dirimu di hatimu, yang ada adalah esa, yang ada adalah Isa. No, berarti yang esa siapa? Hanya Allah. Ini harus mengingat. Di sini pemahaman. Yang ada berarti hanya Allah. Nah, kita harus mengingat seperti itu. Usolli fardol isai arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan imaman atau makmuman fardhu lillahi ta'ala. Nah, di situ sholat wusta. Hati itu harus seperti itu. Kalau khosiin disuruh mengabdi, kita harus seperti itu, mengesahkan Allah. Makanya datang sholat isanya sholat malam. Nah, kenapa maka dikatakan sholat malam? Nah, badan kita kalau di sisi Allah tidak ada, kalau di sisi manusia memang ada. Nah, itu kalau secara syariat memang ada. Nah, seharusnya ruh itu harus nyambung kepada Allah. Nah, di situ hablum minallah. Nah, di situ kan ada disuruh melakukan lagi. Ketika kita belum bisa, atau belum esakan, maka di situ ada melaksanakan sholat tahajud. Bangunlah, gitu kan? Bangunlah dari tidur itu melakukan sujud di tengah malam. Nah, bangunnya itu adalah ruh, bangun. Ruh itu sujud, berarti tidak adakan lagi, karena sholat tahajud itu adalah bangun. Ruh itu tiada lain, badan ini dimalamkan, yang ada hanya Allah. Sujud seperti bagaimana sujudnya? Contohnya Allah merintah kepada para malaikat. Nah, Allah merintah kepada malaikat melakukan sujud ke Nabi Adam. Nah, ada kan di bawahnya, disuruh waktu di surga, disuruh melakukan sujud kepada Nabi Adam. Nah, malaikat itu tidak melihat jasadnya. Malaikat itu tidak melihat jasadnya, tapi melihat isi daripada jasadnya. Karena jasadnya mah di situ diciptakan ku Allah dari tanah, ari malaikat mah dari cahaya. Ternyata malaikat mah gepruk ngalaksanakeun sujud. Sujudna bukan secara dohir. Sujud itu tunduk kepada Allah. Nah, manusia oge ku ayana sholat tahajud itu tunduk kepada Allah. Bila mana manusia tak ingin untuk tunduk kepada Allah, maka manusia itu berarti sombong. Sombong siapa? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dari golongan-golongan iblis. Fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Itu para malaikat mah pada sujud, ternyata iblis tak mau sujud karena iblis mah melihatna kana jasadna. Ari malaikat mah kana yang hidupna atau sang hidupna. Adalah hidupna itu Adam, sujudnya tiada lain hanya hidupnya Allah. Karena hayatullah, hidupnya bukan sifat, tapi hidupnya yang maha hidup. Dilihatnya malaikat mah sujudnya kepada itu, ari Nabi Adam mah disujud, tak mau untuk melakukan sujudnya karena sombong, melihatnya fisiknya.
dilihatnya fisiknya. Ku ayeuna fisikna iblis diciptakeun tina taneuh, iblis diciptakeun tina api, manusia diciptakeun tina tanah. Itu ayat-ayatnya sudah pada paham, sudah pada tahu ayat-ayatnya. Telah Allah menciptakan aina iblis, sudah pada mendengar setiap ada kegiatan tentang masalah bab sholat, pasti. Nah di situ sombong. Nah ketika manusia ini mendengar, atau siapapun yang telah mendengar pengajian ini akan paham sebenarnya malaikat itu sujudnya apa sih, bagaimana sih. Nah iblis ketika kita melakukan nih pendengaran, disuruh oleh Allah melakukan sujud, sombong di situ. Berarti siapa itu? Karena ada sifat-sifat keiblisan yang ada di dalam tubuh kita. Atau apakah mungkin sedekat iblis, inna syaitana lakum aduwwum, jin iblis setan ternyata yang nyata. Kalau bahasa babakan kacamata hakikat, bisa apakah merasa berarti kita iblis? Itu bisa kemungkinan seperti itu. Makanya kita insya Allah dengan pengajian ini atau babakan hakikatnya akan terbuka dengan syariat melakukan tahajud. Banyaklah sholat tahajud di situ, banyaklah melakukan sholat hajat dan sholat tobat. Nah sholat hajat atau sholat tobat atau sholat yang lainnya. Karena apa? Karena manusia ini, karena Rasul telah merintah kepada kita melakukan ila mutahajidun, yang bakal tahu di akhirat nanti, yang orang yang suka bertahajud. Nah, di sini. Nah, kita orang yang suka selalu bertahajud, yang selalu bersujud kepada Allah, akan tahu di situ datangnya hari kiamat. Tahu. Karena cerita syariat dalam kitab kita banyak lah, secara syariat banyak. Tapi insya Allah sedikit ngebahas tentang masalah hakikatnya. Inilah di antaranya yang dikatakan sholat isya. Makanya isya. Nah, kata isya itu, nah, di sini juga ada yang dinamakan Isa itu orang, kalau di sisi Allah nih saya berkata ya, kalau di sisi Allah itu Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, Kangjeng Nabi Isa itu adalah makhluk. Nah, tapi dinamaan oleh Allah itu adalah Isa. Makanya Isa itu diangkat di langit yang keempat. 1 kudrot, 2 irodat, tilmu ayat, ilmu kaopat hayat. Malaikat itu Kangjeng Nabi Isa diangkat langit keempat, langit yang Maha Esa. Secara contoh dohirna adalah Kangjeng Nabi Isa, nama keesaan Allah dianggoku jenengan Nabi Isa. Banyak orang menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu mah bukan Tuhan. Itu adalah Rasul utusan Allah. Nama Rasul utusan Allah sebenarnya isi nama tiada lain Allah semuanya. Tapi nah contoh-contohnya itu secara dohirna adalah wujudna Nabi Isa. Ternyata disinilah diangkat langit keempat. Tapi orang yang di luar Islam menganggap itu adalah Tuhan. Kalau secara fisik, tapi itu ada makhluk. Kalau secara hakikat, itu adalah tiada lain, hanya Allah yang selalu berperan. Jangankan Rasul Allah itu Kangjeng Nabi Isa, kita pun juga ini fisik. Tapi tanpa Allah apakah ada? Nabi Isa pun ayeuna secara dohir tanpa Allah apakah ada? Nah, kita tiada lain. Berarti hanya isi dalam ruh kita yang selalu maha hidup. Ini adalah Allah. Semuanya yang selalu berperan. Nah, sebab di sini belum memahami tentang masalah babakan hakikat, orang pasti banyak ricuh secara syariat. Biarlah, yang penting mah asal orang bisa menyimak dengan ini. Dengan menyimak dengan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Itu dari nama itu. Jangan atau misalkan ada orang yang bernama, banyak kan nama orang Robi. Ini Robi sedangkan kalau bahasa Robi Tuhan, gitu kan? Robi warobukum bisa. Ya Robi, hey Robi. Kalau ke manusia nah kan, hey Robi. Nah kita kadang-kadang secara fisik itu namanya Robi. Robi itu kan pangeran kita. Sedangkan kita tiada lain, itu ada fisiknya. Jangan sampai mengaku Tuhan kak nama Robi syariat. Tapi melihatnya karena Robi, pangeran orang ada yang selalu menggerakkan yang bernama Robi. Nah itu, mata banyak nama Robi atau nama itu seperti itulah. Contoh-contoh supaya kita paham, supaya misalnya jangan sampai yang gagal paham tidak tentang masalah ini, coba kita hayati. Nah, sebab kita dalam hayat itu tiada lain melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Ada juga yang bisa dikatakan yang ada hanya hidup atau esa. Ya, kalau secara bahasa rumah sakit, secara syariat ICU. ICU bahasa memang secara intelek itu bahasa biara terserah umum. Kalau bahasa Allah itu tiada lain hanya esa. Karena kenapa bisa dikatakan bahasa esa? Terserah itu orang ICU, terserah esa. Saya mengambil keputusan karena orang dimasukkan ke ruang ICU, tiada lain yang ada tinggal hidup. Hidup yang mana? Hidup yang jantung. Karena Allah itu yang berwujud, Allah itu adalah hidup atau maha hidup. Hidupnya bukan sifat, tapi yang maha hidup. Di dalam Al-Quran, karena sudah jelas Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Hayun, hidup. Nah, hidup ini bukan hidup kita, tiada lain hidupnya Allah. Kita tak punya hidup, kita tak bisa punya apa-apa. Ingat kepada aplikasi la haula wala quwata illa billah. Nah, di dalam ruang ICU itu tiada lain karena tinggal hidup. Nah, tangan sudah tidak bergerak, mata sudah tidak bergerak, mulut sudah tidak bisa. Yang mendengar adalah ruh atau tinggal sang hidup. Berarti bisa dikatakan di ruang ICU itu adalah di ruang Tuhan, karena di ruang tinggal yang ada tinggal hidup. Jasadnya sudah ibarat tergelonjor atau misalkan sudah selonjoran, kelihatannya siga orang mati, cuman masuk tetap ada detakan jantung, yaitu yang dinamakan hidup. Yang tak pernah hidup itu tidur. Yang tak pernah itu hidup itu tidur. Contoh seperti kita tidur. Tak pernah tidur. Coba jantung kita pernah tidur enggak? Enggak, kan? Enggak pernah tidur jantung kita. Ketika kita melakukan tidur, walaupun ngorok tidurnya, tetap jantung gerak. Apakah itu Tuhan jantung itu? Kalau secara syariat itu makhluk. Kalau secara hakikat yang menghidupkan siapa? Tiada lain, berarti yang selalu menghidupkan itu, menggerakkan jantung itu tiada lain hanya Allah. Karena manusia tak bisa bikin gerak. Kalau secara syariat ini bisa setrum itu nih. Kalau coba jantung bagaimana? Gagal. Bagaimana coba? Kita hayati. Nah, siapa orang yang telah melihat dengan bertambah-tambah ketauhidan untuk mengahadkan Allah, insya Allah di sini akan terbuka. Mungkin yang mendengarnya pun bingung, pasti akan merasa bingung. Tapi insya Allah kalau Allah berkehendak, sebingung apapun, asal kita niat untuk merasa dan menghayati, insya Allah Allah akan membuka kepada siapapun Anda berada, siapapun yang telah menonton ke sini, insya Allah di situ akan masuk ke dalam kolbu, akan sebenarnya Esa itu apa sholat Isya itu apa, akan kebuka di situ rahasianya. Orang insya Allah akan saya belajar, nih ada di belakang saya yang selalu barakatul karomah, belajar mematikan diri sebelum kedatangan kematian syariat. Sekarang kita secepatnya sadar, semoga kesadaran kita ini lebih dominan untuk lebih keyakinan bertauhid, untuk mengahadkan Allah lewat pengajian hakikatnya sholat Isya.
Semoga bermanfaat kepada siapapun yang telah melihatnya. Semoga diberikan umur yang panjang dan berkah, rezeki dan berkah, semoga keluarga berkah. Dari sekian, kalau suka silahkan share, subscribe, lonceng nyalakan supaya jangan sampai ketinggalan lagi. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi